Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar kontra-narasi radikalisme pemikiran takfiri di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih mendalam, kita memperkenalkan terlebih dahulu dari kita. Nah, dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Habib Rozi yang berasal dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga, dan juga ditemani oleh teman saya dua orang yang bernama Muhammad Fajar Istiawan. Saya Muhammad Sodam Hussein, sama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, itu nama-nama dari kami yang akan berbincang ataupun berdiskusi tentang kontra narasi radikalisme, terutama pada bagian ataupun bidang takfiri di Indonesia. Nah, untuk membuka diskusi pada podcast kali ini, Mas, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu saya tujukan kepada Mas Fajri ya. Dari pandangan Mas Fajri ini, bagaimana soal pemandangan atau fenomena takfiri di Indonesia yang terjadi pada saat ini? Kalau menurut saya ya, takfiri yang saya tahu itu seolah-olah seseorang itu merasa ajarannya atau pemahamannya benar. Jadi dia dengan mudah mengkafirkan orang lain, bahkan saudaranya sendiri walaupun sesama Islam gitu. Oh iya. Paham. Jadi kayak dia merasa paling benar dan langsung ini yang sana kafir, yang si A kafir, yang si B kafir, semuanya iya. kafir. Kecuali Banyak, dia, ya. kecuali ajaran dia gitu katanya. Oke. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari Mas Fajri seperti itu memang agak menakutkan ya untuk ajaran takfir ini ya. Nah, Iya. lalu untuk Mas Sadam nih, untuk pendapatnya, pandangan tentang fenomena takfiri yang ada di Indonesia nih, dan juga dampaknya itu bagaimana sih gitu? Oh iya, mungkin saya setuju juga dengan pendapat Mas Fajri tadi tentang takfiri, dan dampaknya itu ya memperburuk kerukunan antar umat di Indonesia. Bukan saja antar umat beragama, tetapi antar suku, antar etnis, atau kelompok-kelompok tertentu gitu Mas. Nah, karena itu perilaku takfir itu bisa memecah belah persatuan yang ada di Indonesia. Dan juga salah satu yang paling parah itu biasanya gini. Saya kasih contoh ya Mas ya. Enggak apa-apa, silakan Iya. Mas. Contoh, saya pakai yang sudah ada, Ya. seperti kayak NU Muhammadiyah gitu. Oh iya, tahu Mas. Tahu. Kalau NU tuh biasanya dia ada acara seperti tahlil atau 3 hari 7 hari seperti itu ya. Nah itu mungkin di Muhammadiyah kan tidak ada Mas, ataupun kayak di LDI atau aliran lainnya tidak ada. Nah kadang tuh orang tidak tahu itu asal usulnya dari mana, karena dari agama Islam tidak ada. Mereka menyebut hal seperti itu adalah bid'ah, kafir, karena tidak ada di ajaran Islam. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Sadam untuk pendapatnya. Oke, saya perjelas sedikit ya tentang pendapatnya Mas Sadam dan juga Mas Fajri tadi. Berarti itu tentang pemikiran takfir adalah seolah-olah penafsiran atau pemaknaan interpretasi ya, dari salah satu agama ataupun ya kelompok tertentu yang tidak sama dengan kelompok yang lain, sehingga itu membenarkan kelompoknya sendiri dan juga menyalahkan kelompok lain, dan itu tidak semerta-merta ataupun seluruh kelompoknya itu berbuat salah di situ. Jadi ada oknum yang mungkin ya tidak terima akan pendapat orang lain, sehingga membenarkan pendapat kelompoknya sendiri. Padahal misal ya kayak NU tadi dan Muhammadiyah memang damai dan tidak berseteru, tetapi ada oknum-oknum tertentu ya yang mungkin memecah belah ataupun ingin mengganggu atau merusak kerukunan umat beragama di sini gitu. Terus, nah dari situ kita bisa tahu nih Mas Fajri dan Mas Adam, untuk langkah-langkah kira-kira untuk mencegah pemikiran takfir itu dan juga supaya oknum-oknum ini tidak ada, gimana Mas gitu? Monggo dari Mas Fajri dulu gitu. Kalau untuk mencegah ya, langkah-langkah mencegah mungkin agak sulit sih, soalnya kalau untuk konteks yang sekarang itu yang oknum-oknum itu emang kagak kelihatan gitu untuk sekarang. Jadi seakan-akan dia langsung keluarnya tuh ketika nanti dia melihat suatu fenomena yang menurut dia salah di mata dia, tuh hal yang
salah dan emang menurut tadi yang kata Mas Adam tidak diajarkan dalam Islam. Jadi mereka langsung merasa benar dan langsung mengkafirkan oknum itu, mengkafirkan objek yang dia lihat itu, si oknum ini. Jadi kita gimana ya cara ngeliat itu emang agak susah. Cuman kecuali kalau misalkan kita ada teman kita yang seperti itu, mungkin kita bisa mengingatkannya gitu. Bahwasannya kalau misalkan kita balik lagi ke zaman dulu, itu kan sama sekali damai ya, Islamnya benar-benar semua sama rata, mau Muhammadiyah, NU, Persis atau segalanya itu semua sama rata. Cuman yang bikin kita terpecah belah itu yang mengkafir-kafirkan atau yang membid'ahkan itu biasanya oknum-oknum yang fanatik sama ajaran sendiri. Jadi saking fanatiknya tuh dia nggak mau menerima ajaran baru, bukan ajaran baru sih, maksudnya ajaran lain yang mungkin tidak sependapat sama ajaran dia gitu. Jadi kita mengingatkan aja bahwasanya Islam itu sangat beragam, bahkan dari suku, ras, segala budaya juga sangat beragam, luas. Selagi orang tersebut tidak menyenggol kita, sebaiknya mungkin diem aja gitu. Kita pantau aja bahwasannya emang ajarannya begitu sangat beragam, seenggaknya kita saling menerima aja. Gitu aja sih. Baik. Itu untuk pendapat dari Mas Fajri sangat baik dan juga membuka wawasan. Nah, untuk Mas Adam kira-kira ada tambahan untuk langkah-langkah yang kiranya bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Kalau menurut saya mungkin itu bisa diajarkan di pendidikan di sekolah-sekolah dasar ini. Oh iya. Nah, jadi sekolah SD, SMP itu kita kasih tahu bahwa bukan semua yang perilaku radikal takfir itu sangat menentang dalam ajaran agama, dalam persatuan di Indonesia gitu. Bisa dampaknya kan bisa memecah belah. Iya. Ya kan. Nah, makanya itu harus diajarkan, terus kasih pemberdayaan masyarakat gitu di kampung, di wilayah-wilayah yang biasanya kurang akses pendidikan gitu. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa saya ringkas atau rangkum sedikit ya dari pendapat Mas Fajri dan juga Mas Adam terkait langkah-langkahnya, yaitu sekiranya kita bisa memperluas wawasan dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dari tingkat pendidikan yang paling rendah sekalipun, supaya pemikiran masyarakat itu nantinya tidak sempit dan juga timbulnya rasa toleransi dan juga paham akan multikulturalisme di Indonesia itu banyak sekali. Dan juga kita tidak boleh langsung menjudge bahwasanya ini salah, ini tidak sesuai dengan ajaran, itu tidak ada dan sebagainya, karena semuanya itu berhak ada di Indonesia seperti itu, karena Indonesia juga terdiri dari beberapa pulau yang disatukan karena perbedaan itu. Jadi ya kita harus bersanding atau berhidup kerukunan gitu kan, bersatu-satu sama lain. Nah, jadi bisa dimulai dari pendidikan, diberikan pemberdayaan seperti itu, guys. Nah, lalu yang terakhir nih Mas, buat pertanyaan dari saya ke Mas Fajri dan Mas Adam. Nah, peran media itu sekarang kan mungkin ya banyak kan, kayak TikTok dan lain sebagainya. Itu tuh mungkin salah satu faktor yang menimbulkan banyaknya permasalahan ataupun pemecah belah dari kerukunan yang ada. Nah, itu kira-kira gimana sih peran media sosial pada saat ini gitu ya? Monggo dari Mas Fajri dulu bisa disampaikan. Iya, untuk pada zaman sekarang memang terkenal media sosialnya benar-benar kenceng ya. Viral dikit langsung sebar semua se-Indonesia. Apalagi kita bahas tentang konteks takfiri ini, ya kan? Gimana ya kalau peran media sosial tuh seenggaknya, cuman kebanyakan netizen tuh kalau misalkan udah menerima satu video atau menonton satu video itu langsung percaya biasanya tuh. Diterima mentah-mentah. Langsung terima mentah-mentah, kagak dicari solusinya atau sumber aslinya tuh dari mana. Jadi misalkan dia ngefans sama seseorang nih, si A. Dan si A itu mau ngomong apapun pasti langsung dipercaya. Gitu. Jadi memang peran media sosial itu memang sangat amat bahaya sih sebenarnya, untuk riskan ya. Kalau untuk menghindarinya itu untuk sekarang memang agak sulit, kecuali pemerintah yang berani langsung memblokir akun tersebut. Gitu. Itu bisa salah satunya, tapi
untuk sekarang ya pemerintah juga lagi pada sibuk pemilu kemarin kan, iya. Nggak sempat Nggak sempat ngurusin itu, kayak nggak sempat. Jadi emang agak susah kalau buat kita bahas tentang media sosial, karena emang satu video keluar langsung semuanya update. Contoh kayak kemarin kasus Gus Miftah kan. Iya, tahu. Padahal gimana ya, kita kan bisa ngeliat dari sisi lain gitu. Ya, Kayak dari itu awal gitu ya. Iya, mungkin itu bisa jadi kalau nggak sepenuhnya salah Gus Miftah, bisa jadi. Ya. Ini jangan dipotong nih, jangan dikat. Iya. Paham. Mungkin sepenuhnya itu bukan salah Gus Miftah, bisa jadi mungkin karena Gus Miftah di kajiannya misalkan sering pedagang-pedagang tuh ketika kajian Gus Miftah karena ngelihat teman-temannya, oh ada Gus Miftah nih, kayak bakal diborong-borong nih. Iya. Nah itu mindset penjual yang salah. Jadi kan ibaratnya kayak dia berharap banget ketika Gus Miftah datang diborong, tapi kan kita kan nggak tahu kondisi, misalkan Gus Miftah emang lagi sensitif atau lagi gimana gitu kan. Kayak saking keselnya nih, kenapa sih orang, karena kan posisinya Gus Miftah kan lagi ceramah gitu kan. Mengganggu ya Mas. Iya, kasarnya itu mengganggu, walaupun emang ya saya paham cari nafkah ya benar, dan bapaknya juga nggak, yang penjual ST juga nggak salah, karena emang dia mikirnya tuh bakal laku kalau misalkan ke depan. Cuman salahnya kan mungkin bisa jadi bisa kan kalau jualan ST kan bisa di belakang atau gimana, jangan terlalu di depan gitu. Jadi kita bisa mikir dari berbagai sisi gitu, nggak sepenuhnya yang A salah, yang si B salah. Nah langsung tuh ketika itu yang satu orang, pokoknya nggak tahu siapa itu, ada media yang nge-share kan, nge-share posisinya emang bapaknya mukanya emang lagi kesian, bukan kesian, emang ya wajar sih, maksudnya emang capek, terus dagangan kagak laku-laku kan, berat juga kan, bobo ST, ya wajar. Cuman netizen dengan pas ngeliat ada fenomena tersebut jadi langsung padahal setelah itu malah bapaknya dapat duit banyak gitu. Itu dia maksudnya, Allah tuh ngasih keberkahan atau kelimpahan rezeki itu memang nggak disangka-sangka, nggak terduga gitu loh. Apalagi nih bahas tentang agama, sosok satu bukan ulama sih, kayak misalkan bukan ulama sih, tapi kalau misalkan satu orang yang ibaratnya followers yang banyak di media sosial, itu sangat berdampak ketika dia mengatakan sesuatu. Tuh, jadi emang agak susah sih. Oke, Mas Benji, terima kasih. Kemudian bisa ditambahkan Mas Sadam, apakah ada tambahan mungkin untuk peran media sosial Manggo? Ya, mungkin kalau peran dia memang tadi yang disampaikan Mas Fajri itu sudah benar. Memang ya saya berharapnya ini kan pemerintahan baru ya. Nah itu bisa memfilter konten-konten yang memang di dalamnya tuh terdapat radikal-radikal seperti itu, ajakan-ajakan. Karena di zaman sekarang itu anak-anak kecil itu sudah pada main sosial media gitu. Nah itu kan bahaya sekali itu ya, karena anak kecil belum paham apa-apa dicekokin konten-konten yang berbau radikal. Itu pasti mindsetnya, ini benar, ini salah, ini langsung ke doktrin. Nah pengennya gitu. Dan juga untuk mungkin saran buat influencer atau konten kreator yang sudah gede itu, kalau bisa membuat konten tuh ya yang bisa mempersatukan gitu, bukan untuk memperpecah belah gitu. Kadang kan senggol-senggolan antara konten kreator A dan B, akhirnya ntar gelut di Beyond gitu. Akhirnya kan gitu kan, naik ring gitu, kan kayak bocil gitu kan. Masalahnya apa kok diselesaikannya ya nggak apa-apa, cuman kan lebih baik kan dicegah gitu. Pasti kan diikutin dengan followernya kan gitu. Ya mungkin itu aja sih yang saya bisa tambahkan. Oke, terima kasih Mas Fajri dan Mas Adam. Sedikit dari penanggapan saya itu bagaimana peran media sosial terhadap kontra narasi ini ya. Salah satunya tadi contoh mungkin yang barusan terjadi gitu kan, viralnya seorang tokoh ya, sebut saja Gus Miftah gitu kan, melakukan kesalahan padahal dia seorang pemuka agama dan tokoh yang besar gitu, panutan umat muslim gitu kan. Nah, terus kemudian ada beberapa mungkin ya perpecahan di antara influencer ataupun ya konten-konten kreator yang aslinya itu harusnya mendidik, malah membuat kayak perkelahian dan ataupun tidak adanya perdamaian di situ. Nah jadi sebaiknya ya kita memang tidak bisa menyalahkan semua pihak gitu kan. Jadi kayak pemerintah memang harus menyerahkan kepada Kominfo, Kementerian
gitu kan. Nah, yang menyaring jejaring sosial terkait betul. hal-hal seperti itu kan, apalagi terkait tentang politik sosial, apalagi tentang yang paling berbau agamis gitu pasti langsung naik gitu, ramai langsung naik kan. pasti. Jadi itu harus berhati-hati. Kemudian untuk anak kecil ya kita alangkah baiknya berikan pengarahan terhadap orang tua supaya tidak memberikan mungkin ya ponsel ataupun hal yang berbau tentang media sosial kepada anak kecil. Ya mungkin bisa dibatasi untuk menghibur, lalu Betul. bisa dialihkan untuk belajar ataupun bermain seperti yang lainnya gitu, supaya ya tidak ada pembulian anak-anak kecil. Sekarang kan marak ya seperti itu. Betul tuh. Anak kecil kemudian ya karena perbedaan ras itu, suku, etnik dan lain sebagainya, apalagi sesama perbedaan antara Islam dan non Muslim gitu kan, kayak gitu. Jadi untuk menghindarinya ya kita harus banyak-banyak memberikan pengarahan, pemberdayaan masyarakat, pengetahuan supaya sumber daya manusianya itu lebih paham terkait tentang moderasi gitu ya, beragama, apalagi tentang takfiri. Tidak boleh kita menjudge orang, saling mengkafirkan satu sama lain, karena ya kita banyak suku, banyak ras, banyak agama seperti itu. Oke, dari podcast kali ini sangat membantu sekali untuk kita menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerangan atasi radikalisme, terutama pada pemikiran takfiri, Mas Fajri dan juga Mas Adam. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat oleh penonton, pendengar setia kita, dan juga untuk kita sendiri. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atas diskusi kami, mungkin menyinggung dari berbagai pihak. Sebenarnya itu ya cuma obrolan atau diskusi supaya kita menambah wawasan aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah.